dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Seperti contohnya itu membuat pakaian atau menjadi pakaian. Sebelum pakaian jadi kita sudah memberikan sifat-sifat jenis ukurannya sebelum barang ini dijahit. Yang kedua yaitu dasar hukum asalan. Yang pertama dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dan waktu yang tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua hadis Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan dan masa tertentu. Muttafaq ilaihi. Menurut riwayat Bukhari, barang siapa meminjamkan sesuatu. Yang ketiga yaitu dalil ijma. Ibnu Jasir mengatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa salam hukumnya boleh dilakukan. Dalam Mausu'ah al-Um, Imam Syafi'i berkata mengenai ijma ulama tentang kebolehan salam sebagai berikut, yaitu salam atau salam boleh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama sebagaimana saya ketahui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Silda. Baik, materi selanjutnya hukum dan syarat asalan. Hukum asalan menurut semua sesuai literasi dalam buku fikih Islam, hukum asalan itu ada 5. Yang pertama Muslim atau pembeli, disebut juga dengan orang yang memesan barang dagangan. Yang kedua adalah Muslim ilai atau penjual, orang yang memasok barang dagangan. Yang ketiga modal atau uang, disebut juga dengan harga atau pesanan. Yang keempat ada Muslim ini, disebut juga dengan barang yang dijual belikan. Dan kelima adalah sihat, ijab dan kabul atau bisa disebut juga dengan akad. Sedangkan syarat-syarat asalan yang pertama, uangnya itu hendaklah dibayar di tempat akad. Artinya uang ini hendaklah dibayar terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya ini menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya ini dapat diberikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Jadi jika waktu yang telah dijanjikan, barangnya itu harus sudah ada. Yang keempat, barangnya ini haruslah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, bilangan, serta kebiasaan dalam menjual barang tersebut. Yang kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barang tersebut. Dengan sifat ini, harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda-beda, sehingga sifatnya ini haruslah jelas agar menghindari keraguan
yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta dengan hubungan jual beli tidak dilakukan secara tunai, tidaklah kita mengurusnya. Jual beli baik ini merupakan jual beli yang tidak dilakukan secara tunai dan sudah dilakukan sudah ada dulu, dan serta tidak ada seorang sahabat atau ulama yang melihatnya. Yang selanjutnya yaitu rukun jual beli istisna. Rukun jual beli istisna menurut Hanafiyah ada dua, seperti yang kita ketahui yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama dikemukakan ada tiga rukun jual beli istisna, yaitu yang pertama pihak yang berangkat, yang kedua objek akadnya, dan yang ketiga akad atas nikah. Pada pihak yang berangkat yaitu terdiri dari dua orang. Yang pertama pembeli dan penjual. Pembeli ini adalah orang yang membutuhkan barang atau memesan makanan, sedangkan penjual ini